Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Engkau sediakan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 7 Oktober 2020 kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 25. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan yang ke-25. Judulnya adalah melangkah dengan meyakinkan. Melangkah dengan meyakinkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat yang akan kita pelajari kali ini adalah ayat-ayat yang mengisahkan tentang peperangan pertama yang dilakukan oleh Gideon atau yang dihadapi oleh Gideon. Menariknya, Gideon melangkah menghadapi peperangan ini dengan meyakinkan. Ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama, diawali dengan tanda yang meyakinkan. Diawali dengan tanda yang meyakinkan. Kita baca ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, "Aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Tanda yang meyakinkan itu adalah mimpi. Mimpi. Bapak Ibu, ini bukan tanda yang diminta oleh Gideon. Karena ini mimpi yang diterima oleh musuhnya, itu orang Midian. Dari mana mimpi itu? Apakah sekadar bunga tidur? Melihat isinya, sepertinya mimpi ini datang dari Tuhan. Memang pada waktu itu Tuhan bisa memakai mimpi untuk memberitahukan sesuatu kepada manusia. Perhatikan, disebutkan di sana ada sekeping roti jelai. Tampak sekeping roti jelai. Roti jelai. Di dalam bahasa Ibrani itu teselul seurah. Teselul seurah. Menurut ahli Alkitab Albert Barnes, yang dimaksud di sini adalah roti jelai itu bukan makanan yang biasa atau harusnya dimakan tiap hari. Itu berbeda dengan roti gandum. Jadi roti jelai ini biasa dimakan oleh orang-orang sederhana. Jadi kalau kita melihat ada sekeping roti jelai, itu ucapan orang Midian ini menunjukkan ucapan penghinaan. Sebetulnya istilah penghinaan bagi orang-orang Israel. Tapi justru roti jelai ini akan menghancurkan orang-orang Midian. Luar biasa. Roti jelai ini yang akan menghancurkan orang-orang Midian. Menariknya, Gideon pun menanggapi mimpi tersebut dengan sangat yakin akan kemenangan yang akan dia raih. Perhatikan ayat yang ke-15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu,
diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Jadi dengan meyakinan dia cerita akan mimpi yang dia dengar dari orang Midian itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, rupanya ini merupakan tanda yang sangat meyakinkan untuk Gideon dan pasukannya mengalami kemenangan dalam peperangan melawan orang Midian. Itulah sebabnya Gideon melangkah dengan meyakinkan karena ada tanda yang sangat meyakinkan dirinya. Hal yang kedua, selain tanda, hal yang kedua adalah dia jalani dengan strategi yang meyakinkan. Bukan hanya tanda yang mengawali langkah yang meyakinkan itu, tetapi dalam langkahnya dia jalani dengan strategi yang meyakinkan. Bapak Ibu bisa pelajari dari ayat 16 sampai dengan yang ke-25. Ini saya ringkaskan. Pasukan Gideon dibagi menjadi 3. Jadi masing-masing pasukan itu ada 100 orang. Memang tidak dijelaskan mengapa harus dibagi 3. Tetapi biasanya pembagian pasukan dalam peperangan zaman dulu itu supaya ada, kalau pasukan pertama kalah, masih ada pasukan yang kedua dan yang ketiga. Sepertinya itu yang dimaksud di sini. Tetapi ini merupakan strategi yang meyakinkan yang digunakan oleh Gideon. Lalu menimbulkan suara gaduh pada saat yang tepat, yaitu ketika pasukan pertama di mana Gideon ada itu sampai ke dekat perkemahan. Maka dibikinlah suara gaduh dan 2 pasukan lain mengikutinya, yaitu dengan meniup sangkakala dan memecahkan buyung. Perhatikan suara gaduh yang ditimbulkan ini. Hasilnya ada di ayat yang ke-21. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ini hasilnya dari suara gaduh yang dibuat oleh Gideon dan pasukannya. Menarik. Ini strategi perang. Perhatikan hasil yang lain itu ada di ayat yang ke-22, lebih mengerikan ini. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Wah, luar biasa ya. Jadi setelah mereka kacau balau, lalu mereka masing-masing saling membunuh karena mengarahkan pedangnya kepada temannya. Ini strategi yang luar biasa. Lalu semua pasukan dikerahkan untuk mengalahkan orang Midian, mengejarnya sampai membunuh habis orang Midian. Bahkan juga ada di sana suku Naftali, suku Aser, suku Manase, dan juga orang Efraim itu turut dikerahkan. Jadi tidak hanya 300 orang pasukan Gideon ini, tapi suku-suku yang saya sebutkan tadi turut dikerahkan. Supaya apa? Supaya cepat bersih, cepat selesai, dan kepuasan ada di seluruh bangsa Israel. Tidak hanya yang 300 pasukan perang itu. Akhirnya mereka menang menghadapi masalah. Jadi setelah diawali dengan tanda yang meyakinkan dan dijalani dengan strategi yang meyakinkan pula, maka mereka menang menghadapi masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita maju berperang menghadapi masalah kehidupan ini,
Yang penting yang pertama adalah harus yakin dulu. Yakin dulu. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak yakin menghadapi masalah, jangan maju. Pasti kalah. Pasti kalah. Karena tidak punya keyakinan. Jangan maju. Maka harus muncul keyakinan. Keyakinan untuk menghadapi masalah yang ada. Menghadapi persoalan yang ada. Menghadapi himpitan-himpitan tekanan kehidupan yang ada. Harus ada keyakinan. Yang kedua, jangan hantam kromo, harus pakai strategi. Jadi jangan sembarangan menghadapi masalah. Harus penuh perhitungan. Menghadapi masalah A berbeda dengan menghadapi masalah B. Jadi jangan hantam kromo. Kita harus penuh perhitungan. Kita harus seperti apa kalau menghadapi masalah A, seperti apa kalau menghadapi masalah B. Karena itu sangat penting. Itu juga mendukung untuk kemenangan kita atas masalah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Anda sudah diyakinkan oleh Tuhan, karena Anda merasa ada tanda-tanda yang Tuhan berikan untuk maju menghadapi masalah A ini, maka majulah dengan penuh keyakinan dan pakai strategi supaya cepat atau berhasil memenangkan peperangan menghadapi masalah yang ada. Sekali lagi, jangan sembrono, jangan sembarangan, tapi yakinlah. Melangkah dengan meyakinkan. Yakin karena Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya dan juga mempunyai strategi untuk memenangkan peperangan menghadapi masalah itu. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu menjadi pemenang karena mempunyai keyakinan dan mempunyai strategi yang meyakinkan untuk mengalahkan masalah kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih atas pelajaran ini. Dan biarlah kami melangkah dengan meyakinkan. Karena Engkau memberikan tanda-tanda bagi kami. Secara khusus, secara pribadi kami masing-masing. Untuk kami siap menghadapi masalah. Dan biarlah Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak sembarangan dalam menghadapi masalah. Kami mempunyai strategi, mempunyai cara-cara yang Engkau berikan. Berikan hikmat kepada kami untuk bisa mencapai kemenangan dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus bekerja di hati kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.